tema kita pada pagi hari ini, yaitu transformasi digital dalam menunjang pembelajaran daring di masa pandemi dan kesiapan new normal. Menarik ya? Oke, sebelum saya melanjutkan ke acara selanjutnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan, ada permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala Pusat pada pagi hari ini tidak dapat hadir. Untuk itu, insya Allah nanti akan digantikan oleh Bapak Irsad Zamjani. Kebetulan beliau sebelumnya adalah salah satu kepala bidang di Pusat Penelitian Kebijakan, dan beliau nanti akan memberikan sedikit pengantar untuk dimulainya acara ini pada pagi hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita mungkin bersama-sama berdoa dulu ya, Bapak Ibu sekalian, karena tentunya tanpa doa dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tidak dapat hadir di tengah-tengah pada saat hari ini, walaupun dalam kondisi pandemi. Saya kira sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, saya serahkan dulu pembukaan, ataupun nanti ada pengantar dari Bapak Irsad Zamjani. Nanti setelah itu mungkin dikembalikan lagi kepada saya sebagai moderator untuk bisa memandu acara pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Irsad Zamjani untuk dapat membuka acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Irsyad. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Gun Siswadi, tenaga ahli sosialisasi pemanfaatan infrastruktur TIK dari Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati juga Pak Arif Sobirin Kusnanto, Associate Professor Department of Statistics, Leeds University UK. Wah, ini paling jauh ini, jauh dari Eropa sana, meskipun sudah Brexit ya. Terus yang saya hormati juga Ibu Cahya Kusumaratih dari Semolek, Research and Development Manager. Selamat datang Ibu. Terus yang saya hormati juga Bapak F.A. Triatmoko HS, Kasubdit Sumber Daya Pembelajaran, Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia. Selamat datang. Dan juga senior saya Pak Nur Berlian dari Pusat Penelitian Kebijakan, juga Mas Ferdi yang sudah memandu acara ini. Hadirin audiens, peserta webinar transformasi digital menunjang pembelajaran daring di masa pandemi dan kesiapan new normal, baik yang bergabung melalui Zoom, video conference Zoom, maupun bergabung melalui channel YouTube Balitbank Kemendikbud. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam seminar yang kita adakan hari ini. Ini luar biasa sekali karena kemarin kita juga ada seminar, ya seminar Puslitjak juga mengadakan seminar, tapi temanya kebudayaan. Dan saya kira topiknya kira-kira juga bersinggungan karena juga kita membahas tentang pandemi COVID-19 ini yang sedang sama-sama kita alami. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, dan sangat relevan dengan topik kita, bagaimana
digitalisasi dan transformasi digital menjadi ya di satu sisi mendisrupsi banyak hal ya, tapi di sisi lain juga menjadi penyelamat kita dalam masa-masa krisis seperti ini. Jadi dengan adanya teknologi digital kita bisa melakukan seminar yang biasanya butuh dana yang sangat mahal, persiapannya harus lama, menghubungi narasumber segala macam, harus menyesuaikan jadwal dan sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi semuanya jadi lebih mudah ya, bahkan langsung sehari dua kali seminar kita bisa lakukan dengan peserta yang juga sama-sama banyaknya ya. Kemarin juga sekitar hampir 300-an peserta, 200 sekian, ini juga lebih dari 200 peserta. Saya kira ini luar biasa juga. Terus dan yang lebih penting dalam konteks kita hari ini, teknologi juga menjadi penyelamat kita dalam melaksanakan pendidikan ya, dalam menjamin bahwa kegiatan pendidikan dan pembelajaran masih bisa tetap berjalan dengan segala keterbatasannya, tapi teknologi terutama teknologi digital ini menjadi penyelamat kita bersama ya. Hasil survei yang dilakukan oleh Puslitjak Kemendikbud misalnya menunjukkan bahwa banyak siswa-siswa itu yang banyak guru dan siswa yang bisa tetap berinteraksi melakukan pembelajaran dengan secara daring dengan menggunakan teknologi digital ya. Terus banyak juga siswa-siswa kita yang mulai belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Sekarang sudah mulai muncul istilahnya personalized learning ya. Jadi bagaimana siswa itu atau anak-anak kita bisa belajar secara mandiri, memilih materi pelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan pace of learning mereka, sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi belajar dengan adanya teknologi digital itu semakin bisa terpersonalisasi ya. Kalau dulu yang menentukan kamu harus belajar apa itu guru atau orang tua, tapi sekarang anak-anak kita dengan adanya teknologi digital, dengan adanya sumber-sumber belajar digital bisa memilih apa saja yang ingin mereka pelajari sesuai dengan kecepatan belajar mereka, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, dan ini adalah sumbangan teknologi digital yang luar biasa ya. Kalau kita sekarang misalnya di Indonesia banyak aplikasi pembelajaran daring seperti di Kemendikbud ada rumah belajar, ada di swasta mereka ada ruang guru, ada Kuiper, ada Zenius, ada Meja Kita, ada Sekolahku, banyak sekali. Di luar negeri juga ada misalnya Khan Academy, Byju's, Giki, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang aplikasi pembelajaran daring. Dan yang lebih mantap lagi sekarang aplikasi-aplikasi itu sudah banyak yang di embed dengan artificial intelligence technology, dengan teknologi kecerdasan buatan, sehingga personalized learning itu bisa lebih maksimal lagi. Mesin bisa menginformasikan kepada siswa-siswa kita, oh kamu sekarang butuhnya belajar ini, kamu mampunya di tahap ini, kamu belajar ini dulu. Mesin juga bisa memberi feedback berdasarkan data-data yang ada. Ya, siswa belajar apa, capaian mereka seperti apa, juga kepada guru, ya, feedback kepada guru apa yang bisa dipelajari oleh siswa mereka dan seterusnya. Jadi seminar ini saya kira sangat penting untuk kita mengeksplorasi berbagai
berbagai kemajuan yang sudah kita alami dalam transformasi digital ini, dan bagaimana transformasi digital ini bisa membantu kita menghadapi krisis ini dan menyongsong era new normal ke depan, ya. Apakah teknologi digital ini bisa benar-benar memfasilitasi keadaan new normal nanti? Apakah sekolah-sekolah kita, anak-anak kita, guru-guru kita, orang tua siswa kita itu bisa beradaptasi dengan bantuan teknologi transformasi digital ini. Saya tidak akan berpanjang kata karena saya tahu ini pakar-pakar semua. Saya khawatir nanti ngomongnya salah. Mungkin saya terima kasih sekali. Kami dari Puslitjak sangat berterima kasih sekali atas kesediaan narasumber bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu, mohon maaf, bapak dan ibu sekalian bisa berbagi ilmu pengetahuan, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi inspirasi bagi kita semua, sehingga setelah seminar ini saya yakin para peserta bisa memperoleh hal-hal yang bermanfaat, ya, bagi mereka maupun bagi komunitas mereka. Sekalian saya menyampaikan sekali lagi, karena dititipi oleh Pak Kapus, karena beliau berhalangan, saya juga menyampaikan salam dari beliau. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir, tapi mungkin nanti akan menyusul, mungkin di akhir acara atau di tengah acara beliau akan menyusul. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiskusi, selamat berbagi inspirasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini secara resmi kita buka bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irsyad Zamjani atas pengantarnya, dan ini memang sangat menarik, ya, tema-tema yang nanti akan dipaparkan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya ingin menyapa, ya, audiens ini, ya. Audiens ini yang di Zoom ini berbagai macam jenis pekerjaan, ya, dari mulai guru, PNS, ada peneliti, ada prekayasa, ada pun juga mungkin mahasiswa, ya. Saya juga ingin mau say hello juga untuk sahabat Dikbud yang saat ini sedang menyimak di di YouTube channel Balitbang Kemendikbud. Apa kabar? Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, tapi saya pikir alangkah lebih baiknya juga Bapak dan Ibu sekalian dapat mengenal siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau yang terlihat dari surat undangan hanya tertera dengan jabatan dan pekerjaannya di mana. Nah, mungkin dengan sedikit nanti saya akan coba memperkenalkan para narasumber. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber sekalian akan lebih mudah dan leluasa, ya. Oke, sebelumnya ini tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan, nama saya Ferdi Widi Putra. Jadi saya teringat, saya sebagai moderator belum memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Widi Putra. Saat ini saya pun juga sama bersama dengan Bapak Irsyad Zamjani, saya berdinas di Pusat Penelitian Kebijakan. Jadi izinkan saya pada pagi hari ini untuk dapat memulai dan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara diskusi tematik pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kalau dilihat tadi seperti yang disampaikan Bapak Irsyad adalah bahwa begitu kekuatan teknologi itu bisa sampai membantu sedemikian rupa kebutuhan manusia, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sebelumnya kita sudah mengadakan diskusi, sekarang kita ada diskusi lagi, dan ini juga bisa mengumpulkan narasumber-narasumber yang dari yang terdekat sampai yang terjauh pun juga ini sesungguhnya
hal yang sangat luar biasa. Mungkin ada tamu kita yang paling jauh ini dari belahan dunia lainnya ya. Mas Arief Sobirin ya. Mas Arief ini dari University of Leeds, United Kingdom ya. Ini saat ini di sana tuh masih jam 4, jadi kira-kira 6 jam perbedaan waktunya ya, Mas Arief ya. Itu Mas Arief, jadi saya remind me of when I was visit to the UK. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah station namanya King Cross, betul ya? Di King's London Cross. itu ya. Ya, King Cross ya. King Cross itu kalau nggak salah ke Leeds itu kira-kira it's about 2.5 hours, betul ya? 2 jam, kira-kira 2 jam 15 ya. sampai 2 jam 30 menit dengan kereta itu, kalau nggak salah namanya apa LNER itu, apa London Iya, betul, LNER, ya. gitu. Di sana udah sangat, transportasinya sudah sangat maju. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita sapa dulu ini dengan narasumber kita ya. Kemudian apa namanya, para narasumber yang kedua adalah kita Bapak Gun-Gun Siswadi ya. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak Gun-Gun Siswadi. Mungkin kalau dibandingkan dengan narasumber yang lain, Bapak Gun-Gun ini yang paling senior. Assalamualaikum Pak Gun-Gun. Alhamdulillah, akhirnya Bapak bisa berkenan untuk dapat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau saat ini sebagai tenaga ahli sosialisasi pemanfaatan infrastruktur TIK Bakti Kominfo ya Pak ya. Nanti detailnya para audiens saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian siapa narasumber kita ini. Nanti setiap materi presentasinya yang akan ditampilkan. Kemudian sedikit saya juga ingin menyampaikan sebelum kita mulai acara ini adalah sedikit statistik ya mengenai siapa saja sih audiens kita. Jangan kita kenal saja narasumber, tapi kita nggak tahu siapa aja audiens kita ya. Jadi saya ada sedikit melakukan statistik kecil-kecilan. Jadi saya bilang statistik kecil-kecilan saya malu karena ada Mas Arief Sobirin yang sangat luar biasa, ini ahli statistik gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mendaftar di webinar pada pagi hari ini sebenarnya sudah mencapai 500 orang. Namun mungkin ada kendala berbagai macam dan segala macam ya. Sampai saat ini masih yang bergabung dengan kita kira-kira ada sekitar 220 peserta ya. Cuman saya sedikit ingin memberikan ilustrasi saja bahwa kalau kita berdasarkan asal kota itu, yang paling terbanyak itu tentunya adalah dari Bogor. Dan kemudian Jakarta, Malang, Lampung, dan yang terakhir adalah lainnya. Lainnya itu macam-macam, dan ini menariknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTT, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Babel. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di provinsi saja ataupun di Kota Madia, ternyata ini banyak dari kabupaten-kabupaten yang cukup terpencil dari daerah yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari sisi asal pekerjaan, tentunya yang paling banyak audiens kita saat ini adalah Bapak Ibu sekalian dari guru, dari seluruh jenjang, dari mulai PAUD sampai SMA, SMK. Ya, itu hampir 67,80% itu adalah guru audiens kita pada pagi hari ini. Yang kedua adalah dosen, sekitar 11%. ASN ini dalam pengertian ASN adalah teman-teman ASN yang bekerja di kementerian maupun di kementerian lainnya. Dan yang terakhir adalah lainnya dan mahasiswa. Lainnya itu terdiri dari tenaga kependidikan, peneliti, media suara, pengawas, ada juga 10, ada juga ibu rumah tangga. Jadi bayangkan mereka ingin mendengarkan paparan dari para narasumber kita ini, karena sangat menarik sekali dari temanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, yang ketiga saya belum perkenalkan ya. Itu Mas Triatmoko HS. Beliau itu Kasubdit, salah satu Kasubdit di Universitas Indonesia ya. Mas Triatmoko ya. Dan presenter yang keempat itu adalah Mbak Cahya Kusumarati. Beliau juga salah satu R&D Manager, Siamolek yang fokus di R&D. Dan yang terakhir adalah Pak Nur Berlian, beliau juga senior saya ya.
salah satu peneliti di Pusat Penelitian dan Kebijakan. Itu garis besar yang mengenai narasumbernya. Nanti detailnya setiap mereka mau mulai presentasi, saya akan perkenalkan siapa sih mereka. Itu garis besarnya. Dan yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan mengenai tata tertib, mengenai untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir ya, diskusi ini. Pertama saya ingin sampaikan, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima link absensi di Zoom webinar chat ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengklik untuk bisa mengisi absensi. Karena dasarnya nanti absensi ini adalah terakhir adalah Bapak Ibu akan menerima sertifikat dari kita semua, sertifikat dari Pusat Penelitian Kebijakan. Dan terus kemudian adalah sertifikat itu nanti tentunya akan bisa diupload ya. Saat ini opsi untuk bisa mengupload sertifikatnya adalah dari link Google Drive. Dan tentunya saya tetap ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terus keep cek dengan IG ataupun website baik Puslitjak maupun Balitbang ya, karena di situ semuanya banyak informasi yang penting untuk Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya saat ini juga para sahabat Dikbud yang ada di live on YouTube di channel Balitbang Kemdikbud juga sudah cukup banyak. Nanti Bapak Ibu sekalian juga yang di link YouTube itu juga bisa memberikan pertanyaan untuk para narasumber, nanti saya akan pandu. Saya kira itu secara garis besar. Untuk selanjutnya saya akan langsung memperkenalkan presenter yang pertama. Beliau juga senior saya ini, yang saya hormati, Bapak Gun Gun Siswadi. Pak Gun Gun ini menarik ya. Dulu sebelum menjadi staf ahli menteri bidang komunikasi media massa, beliau sempat menjadi salah satu direktur di diseminasi informasi di BNN. Betul ya Pak Gun Gun ya? Jadi sudah malam bintang ya Pak Gun Gun ya? Yang menarik lagi adalah saya sempat mendengar salah satu cuplikan ataupun ketika pada saat Gun Gun pernah melakukan diskusi dengan audiens, dengan masyarakat, itu bahwa beliau menyampaikan pentingnya berkomunikasi di media sosial dengan santun, beradab, dan saling menghargai. Betul ya Pak ya? Jangan saling hujat dan menggunakan media komunikasi hanya untuk kebohongan fitnah. Nah itu dia, penting sekali itu. Nah itu kalau nggak salah saya sempat baca di salah satu acara Maulid Mania Pak Gun Gun, di Maulid Generasi Milenial. Kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu, tahun 2017 Desember ya Pak ya. Saya kira itu saja itu yang bisa saya perkenalkan untuk presenter yang pertama. Untuk waktu dan tempat Pak Gun Gun sekarang pas jam 10:25. Jadi Bapak Ibu sekalian, para narasumber, Bapak Ibu sekalian nanti diberikan kesempatan 10 menit kira-kira untuk bisa memaparkan materinya. Andai kata pun lebih, insya Allah Mas moderatornya akan memberikan sedikit waktunya. Baik Pak Gun Gun, mungkin kepada panitia bisa tolong bantu untuk bisa men-share filenya. Pak Gun Gun Siswadi, silakan. Ferdi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada para narasumber dan khususnya para peserta yang hampir 63% tadi bagus. Alhamdulillah kita berkomunikasi langsung oleh dengan para guru di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan judul yang ditentukan adalah tentang transformasi digital di bidang pendidikan.
Jadi sekarang ini pendidikan bertransformasi dan menggunakan teknologi digital. Nah, boleh diklik langsung. Lanjut, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang digital, tentang digitalisasi, tentang teknologi digital, maka kita harus membicarakan juga terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini adalah bagaimana menunjang digitalisasi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, Kementerian Kominfo dalam hal ini telah bangun struktur dalam pengembangan. Ya, jadi ini sudah dilakukan dan sudah selesai, Bapak dan Ibu. Ini terdiri dari 3 paket. Namanya proyek Palaparing. Palaparing ini adalah menyatukan Indonesia konektivitas dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ini sudah dilakukan di wilayah barat, wilayah tengah maupun wilayah timur. Jadi ini adalah sebagai tulang punggung atau backbone yang menghubungkan 514 kabupaten kota di Indonesia dengan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat semakin kreatif, produktif dengan memanfaatkan internet. Jadi ini adalah tulang punggung backbone-nya, ekonomi, ya termasuk juga bagaimana di bidang pendidikan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Palaparing ini adalah tol informasi melalui internet yang cepat dibangun pemerintah bersama pihak swasta. Kemudian ini adalah salah satu termasuk Palaparing ini adalah proyek strategis nasional pembangunan jaringan tulang punggung backbone serat optik yang menghubungkan 514 kabupaten di seluruh Indonesia dan secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi tujuannya itu. Jadi aksesibilitas masyarakat terhadap informasi akan semakin merata, tidak hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tetapi juga sampai ke pulau-pulau terluar, terdepan dan tertinggal. Nah, ini adalah lanjut. Adalah lokasi dari Palaparing, ya. Ada beberapa lokasi di wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, dan ini adalah lokasi-lokasi yang dibangun Palaparing untuk mengakses, untuk aksesibilitas masyarakat. Pulau Rio, ini yang paket barat, Kepulauan Rio, Pulau Jambi, Pulau Kalimantan Barat, kemudian di wilayah tengah itu terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan di wilayah timur ini meliputi Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Provinsi Maluku. Jadi kalau kita lihat dari persebaran dari lokasi ini, artinya seluruh Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dari 149.400 Bapak Ibu, ya, lebih dari 149.400 ini adalah layanan publik yang nantinya akan kita lakukan bukan hanya melalui tol informasi atau Palaparing, akan memiliki yang namanya proyek satelit multifungsi atau Satria. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya akses masyarakat terhadap informasi akan semakin bagus. Ini kita bangun melalui untuk pendidikan 3.900, ini meliputi SD, SMP, SMA, MT, SMA. Kemudian pemerintah daerah di 47.900 kelurahan desa, kemudian puskesmas di 3.700, kemudian 3.900 di administrasi pemerintahan dan keamanan. Jadi akan semakin paripurna akses masyarakat terhadap informasi, bukan hanya melalui Palaparing atau tol informasi tetapi juga kita mengembangkan proyek satelit multifungsi. Nah, ini proyek satelit multifungsi atau Satria ini dalam tahap lanjut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa capaian pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, ya, ini yang pertama adalah tadi Palaparing, ya, ini sudah dilakukan 100%.
BTS ini adalah untuk membantu supaya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi semakin baik di 135 lokasi. Kemudian akses internet, ini penyediaan layanan internet untuk sekolah, puskesmas, kantor desa, kecamatan, dan lain-lain, ini terdiri dari 7.275 lokasi, dan di bidang penyiaran ini ada di 50 lokasi. Jadi, ini adalah merupakan akses masyarakat terhadap informasi yang sudah kita siapkan infrastrukturnya, sehingga masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, ini penting yang harus dilakukan dalam rangka aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Lanjut. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dengan pengembangan aksesibilitas informasi masyarakat, kemudian semakin meningkatnya kepentingan masyarakat terhadap informasi, ya, kemudian dari segi ekonomi, perekonomian Indonesia dengan ekonomi digital, maka dari jumlah total penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa itu, ternyata Bapak dan Ibu, ponsel yang beredar di Indonesia ini melebihi jumlah penduduk. Ada 338,2 juta. Artinya ada berapa? Ada 124% kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi. Di Indonesia ini sekarang ini ponsel itu setiap orang mungkin bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, kemudian yang menarik adalah pengguna internetnya ada berapa Bapak dan Ibu? Ternyata ada 175,4 juta pengguna. Ini luar biasa. Ini sudah lebih dari 50%. Artinya sudah 64,4%. Sudah lebih dari 60%. Nah, dari pengguna internet itu ternyata 160 jutanya itu adalah pengguna media sosial. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tentang internet, maka data-data ini perlu kita pahami supaya ketika kita memberikan informasi, kita bisa memanfaatkan media ini, Bapak dan Ibu. Ya, yang 64% dikuasai oleh pengguna internet Indonesia, 60%, 160 juta penduduk Indonesia ini menggunakan media sosial. Nah, kemudian kalau lanjut. Nah, ini adalah rata-rata waktu menggunakan media per hari ya. Misalnya menggunakan internet 7 jam 59 menit. Jadi kita bulatkan menjadi 8 jam per hari menggunakan internet. Jadi kalau dalam satu hari itu ada 24 jam, berarti sepertiganya masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Sepertiganya bekerja, sepertiganya untuk tidur Bapak dan Ibu. Jadi kalau 24 jam itu kita bagi 3 ya ini otomatis ya 8 jam untuk menggunakan internet, 8 jam lagi untuk tidur, 8 jam lagi untuk istirahat atau tidur. Jadi internet menjadi luar biasa ya. Kemudian yang menggunakan media sosial itu 3 jam 26 menit, menonton televisi 3 jam 4 menit, mendengar musik streaming 1 jam, bermain game 1 jam. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya adalah aksesibilitas masyarakat terhadap informasi sudah sangat ya, masyarakat sudah gampang mengakses ini dan kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan masalah kita tentang digitalisasi di bidang pendidikan. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu, platform sosial media yang sering digunakan adalah yang pertama adalah YouTube, WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jadi ini adalah media-media yang perlu kita pahami, ya, perlu kita garisbawahi. Ini adalah platform yang sering digunakan masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyampaikan informasi, media-media ini efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk mengaksesnya. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, oleh karena itu berdasarkan kita bahas itu ternyata masyarakat Indonesia saat ini sudah berada pada era digital, ya, termasuk juga di era COVID-19 ini, pandemi 19 ini. Ini pas ya, dengan
keadaan kita era digital. Karena itu ya, karena apa? Karena aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, ya, kemudian terjadi pergeseran pola pikir, pola sikap dan pola masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan informasi. Lalu ini akses informasi masyarakat masih menggunakan media mainstream, ya Bapak dan Ibu, ya, masih menggunakan televisi, masih menggunakan radio, koran, sebagainya, sudah geser. 80% sudah menggunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian dan yang selanjutnya adalah maksudnya akan mudah dalam memanfaatkan informasi melalui berbagai platform teknologi digital. Dan yang terakhir adalah mitra digital adalah masyarakat dan dalam berbagai aktivitasnya terhubung atau terpaut dengan teknologi digital. Nah, oleh karena itu saat ini masyarakat Indonesia berada pada era digital. Nah, ini cocok dengan tadi transformasi digital pendidikan. Nah, contoh Bapak dan Ibu, pendidikan, ya, kalau bidang pendidikan, kalau zaman dulu ya masih menggunakan mabis, ya, jadi uji pensil dan kertas. Nah, sekarang sudah bergeser menjadi elektronik, ya, sudah ujian nasional berbasis komputer. Dia juga demikian, ya. Ini ini sekarang ini menggunakan media sosial seperti Skype, Line, WA dan sebagainya. Kemudian bidang sosialnya pas kita temukan langsung antara penjual dan pembeli, tapi sekarang sudah difasilitasi dengan namanya belanja online melalui internet tanpa tatap muka. Tapi tetap belanja, gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini contoh yang menarik ya, walaupun lanjut. Nah, contoh yang ya biar penggunanya ternyata bukan anak muda, bukan milenial. Ini adalah membawa pasar, Bapak dan Ibu. Ya, ini pasar Belauran di Salatiga itu. Jadi mereka memanfaatkan internet untuk menarik retribusi tiap hari. Jadi di sana itu tidak pakai lagi uang kertas, uang cash, tapi menggunakan uang elektronik ini. Dari segi garansi, jamin, kita lakukan, ya, mungkin tidak akan ada bocor karena uangnya tidak secara langsung. Jadi ini contoh-contoh bagaimana teknologi digital ini sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan manusia. Jadi pun sebuah pasar ini sudah melakukan transaksi secara elektronik. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kita percepat ya. Ini implementasi digitalisasi di strategi ya. Pertanian, logistik, ekonomi, inklusi finansial, pariwisata, kesehatan, termasuk juga di pendidikan. Nah, lanjut ya. Pendidikan ini ada inisiatif pendorong digitalisasi pada sektor pendidikan ya. Misalnya aplikasi e-education yang lebih baik ya. Kemudian distribusi konten digital. Kemudian ada strategi pelatihan electronic teacher ya. Kemudian nilai dan identitas nasional. Kemudian yang satu lagi adalah forum guru digital. Ini adalah contoh-contoh bagaimana inisiatif sektor pendidikan. Yuk, ini contohnya Bapak dan Ibu ada namanya aplikasi e-edukasi yang lebih baik. Ini tujuannya adalah utilitas ya, meningkatkan akses pendidikan, sumber pembelajaran yang berkualitas. Kemudian lanjut, sementara bentuk-bentuk konten belajarnya digital ya, lanjut ya, ada bentuk terus waktunya lanjut, bentuk-bentuk konten belajar digital ya, bisa berbentuk gambar, audio, bisa animasi, kemudian bisa video, bisa electronic book ya. Keuntungannya menghilangkan kantung-kantung putus sekolah ya. Kemudian strategi pelatihan electronic teacher ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target pilot pelatihan literasi digital untuk para guru dan tenaga pendidikan dan sebagainya. Ini juga melaksanakan pendampingan dan sebagainya. Lanjut. Terus kemudian ada startup ya, startup
sektor pendidikan. Tadi juga Pak Irsa sudah menyampaikan ya, ada decoding, Clevio, dan ini adalah cara pendidikan yang bisa kita manfaatkan dalam rangka pembelajaran secara online, pembelajaran secara daring. Ini adalah sektor pendidikan. Yang terakhir mungkin ini, nah ini sekarang kita sedang mengalami perihal seperti ini terkait dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita harus tetap semangat, Bapak dan Ibu, ya kita harus tetap di rumah, lanjut, ya harus yang penting adalah disiplin, ya disiplin, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, di rumah saja, tidak mudik. Nah ini adalah supaya pandemi COVID-19 ini. Dimulai dari kita sendiri, tetap disiplin, ya jaga jarak dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gun Siswadi untuk presentasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin